dan tempe identik dengan makanan khas Indonesia. Tapi jangan salah, laris manis di pasaran tidak sebanding dengan kesulitan yang harus dihadapi para perajin makanan ini. Naiknya harga kacang kedelai impor di pasaran yang mencapai Rp12.000 per kilogram membuat para perajin menjerit. Ongkos produksi yang melejit membuat omset penjualan menurun drastis bahkan merugi. Sementara untuk mengurangi ukuran tahu atau tempe justru menimbulkan masalah baru yang berasal dari komplain pelanggan. Kalau dikurangi nanti konsumen yang jadi kecil, naik nggak mau misalnya. Satu contoh, jadi kecil mau dikecilin juga tetap kan konsumen, masa jadi kecil harganya tetap jadi susah. Bagaimana jalan solusinya nggak ada lagi. Kalau bisa ya untuk misalnya untuk kopi atau distributor lah, distributor kacang ditekan semurah mungkin. Nggak mungkin misalnya jatuh 6.000 atau kembali misalnya 7.000 atau 8.000, kan masih lumayan bisa produksi. Cuman bisa bertahan aja sih Mas. Maksudnya usaha semakin menipis ya penghasilannya. Kalau dikecilin kan nggak pada mau tuh. Jadi otomatis pendapatan aja semakin nipis. Oh gitu. Jadi pendapatan makin berkurang ya. Iya. Tapi kalau ukuran yang gitu nggak di ini, nggak di ukuran kadang baluk mah kalau di pasar kalau ditipisin sedikit aja pada komplain ya. Kedelai impor memang menjadi inti permasalahan. Meski makanan khas Indonesia, namun bahan baku tahu dan tempe sangat bergantung pada pasokan luar negeri alias impor. Menteri Perdagangan M. Lutfi mengakui saat ini 80% kebutuhan kedelai dalam negeri berasal dari impor. Sementara itu pasokan kedelai impor terganggu karena pengaruh cuaca, badai La Nina di Amerika Selatan, dan tingginya permintaan di Tiongkok. Sekarang kita sedang menyiapkan mitigasinya untuk mengabsorb atau mengambil daripada kenaikan harga tersebut. Kita kebutuhan kedelainya itu sebenarnya 3 juta. Yang bisa disuplai di dalam negeri tidak lebih dari 500.000 sampai 750.000 per tahunnya. Jadi 80 sampai 90% daripada kebutuhan nasional itu diimpor dari pasar internasional. Badan Pusat Statistik mencatat nilai impor kedelai pada tahun 2021 mencapai Rp21,04 triliun dan volume impor kedelai mencapai 2,49 juta ton. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi negara pengimpor kedelai terbesar ke Indonesia. Nilai transaksi mencapai 1,29 miliar US dollar, sementara volume impor mencapai 2,15 juta ton. Posisi kedua ditempati Kanada, dengan nilai impor mencapai 135,89 juta US dollar dan volume impor 232.009 ton. Posisi ketiga ditempati Argentina, dengan nilai impor mencapai 52,08 juta US dollar dan volume impor sebanyak 89,951 ton. Sementara posisi keempat dan kelima ditempati Brasil dan Malaysia. Namun besarnya impor kedelai berbanding terbalik dengan produksi kedelai lokal yang terus menurun. Kementerian Pertanian mencatat produksi kedelai menunjukkan tren penurunan dari tahun 2015 hingga 2019. Di tahun 2015, produksi kedelai lokal mencapai 963,18 ribu ton. Namun jumlah ini terus menurun. Meski sempat mengalami kenaikan di tahun 2018, namun kembali menurun di tahun 2019 menjadi 424,19 ribu ton. Melonjaknya harga kedelai impor ini pula yang sejatinya menjadi topik bahasan dalam rapat gabungan DPR bersama pemerintah, selain permasalahan sejumlah bahan pokok lainnya seperti minyak goreng. Namun rapat ditunda karena Menteri Perdagangan M. Lutfi tidak hadir, dengan alasan tengah kunjungan kerja ke Makassar. Dalam rapat kerja gabungan hari ini, selain Menteri Pertanian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, kami juga mengundang Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan berhalangan hadir karena menghadiri kegiatan lain yang telah dijadwalkan sebelumnya dan tidak dapat diwakilkan dan mengusulkan rapat kerja gabungan Komisi 4, Komisi 6, dan Komisi 7 dijadwalkan ulang. Langkah cepat dan tepat pemerintah tentunya dinantikan, apalagi tahu dan tempe menjadi bahan pangan masyarakat yang selalu dicari karena berharga ekonomis namun sangat bergizi. Tim Liputan, Kompas TV.